Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Di masa pandemi seperti ini, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Di video ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang dynamic governance. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jaka Irwandi dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, saya Mesinta Siombing. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Beni Putra Ramadan. Saya Erlangga Eka Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Akbar Nasuhab. Baiklah, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Beni Putra Ramadan. Dynamic governance, dinamisme atau dinamis, merujuk pada kondisi adanya berbagai ide baru, persepsi baru, perbaikan secara terus-menerus, respon yang cepat, penyesuaian secara fleksibel, dan inovasi-inovasi yang kreatif. Dengan kata lain, dinamisme atau kondisi yang dinamis itu menggambarkan proses belajar yang tiada henti, cepat dan efektif, serta perubahan yang tiada akhir. Ketika kondisi dinamis itu menyangkut lembaga pemerintah, maka kondisi yang dinamis menyangkut proses lembaga yang secara konstan atau konsisten melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap lingkungan sosial, ekonomi, di mana masyarakat swasta dan pemerintah berinteraksi. Lembaga pemerintah yang dinamis ini mempengaruhi proses pembangunan ekonomi yang tengah berjalan dan beragam perilaku sosial melalui kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, dan struktur yang menciptakan insentif dan sekaligus pembatasan-pembatasan untuk beragam aktivitas yang berlangsung. Pada gilirannya, kemampuan ini akan menopang dan perkuat pembangunan dan kesejahteraan negara. Istilah governance telah lama kita kenal, yaitu menunjuk pada hubungan antara pemerintah atau negara dengan warganya, sehingga memungkinkan berbagai kebijakan dan program dapat dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Governance atau kepemerintahan adalah hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan berbagai kebijakan publik dan program dirumuskan, dilaksanakan, dan evaluasi. Dalam konteks yang lebih luas, menunjuk pada sejumlah aturan, institusi, dan jaringan yang menentukan berfungsinya suatu negara atau organisasi. Sedangkan dari perspektif sektor publik, memaknai government sebagai cara di mana pemerintah bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dalam masyarakat, menerapkan kewenangan, dan mempengaruhi dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan jangka panjang dari suatu bangsa. Oleh karena menyangkut penentuan cara pemerintah mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan jangka panjang dari suatu bangsa, maka pada negara demokratis cara yang ditempuh adalah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, penetapan institusi, dan pola hubungan antar pemangku kepentingan. Terkait dengan pemahaman tersebut, governance sebagai penentu berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang dipilih, yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi ke arah kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial lebih baik. Selanjutnya, dari makna tersebut, dynamic governance sebagai bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat, sehingga kebijakan, institusi, dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat. Bertitik tolak pemahaman tersebut di atas, maka konsep operasional dari governance atau kepemerintahan adalah cara yang ditempuh pemerintah suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan bagi pencapaian tujuan negara. Dalam kaitannya dengan cara menjalankan roda pemerintahan,
Di samping kita mengenal adanya asas-asas penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dalam good governance, atau disebut good governance karena pemerintah melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan konsep operasional dari dynamic governance adalah kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Selanjutnya, elemen dynamic governance. Perubahan merupakan esensi dasar dalam dynamic governance karena untuk dapat menyesuaikan cara yang ditempuh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan dinamika perubahan lingkungan diperlukan berbagai perubahan baik dari aspek rencana maupun implementasinya. Rencana dan implementasi harus adaptif dengan besar kecilnya ketidakmenentuan masa depan lingkungan global. Perubahan umumnya merupakan hasil perpaduan dari dua unsur yaitu budaya, organisasi pemerintahan, dan kemampuan atau organisasi pemerintah. Prinsip dynamic governance yaitu prinsip 3T. Yang pertama, thinking ahead atau berpikir ke depan. Berpikir ke depan ini akan mendorong institusi pemerintah untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi sedang berjalan, memperbaharui target dan tujuan, atau menyusun konsep baru kebijakan yang dipersiapkan menyongsong masa depan. Thinking again, mengkaji ulang. Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi, mencangkup pemanfaatan data, informasi-informasi baru, ukuran, atau standar yang telah ditentukan, warisan masalah dari suatu kebijakan atau program, dan umpan balik yang diterima. Thinking across atau belajar dari pengalaman negara atau organisasi lain. Dengan belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain dalam mengelola sebuah negara atau pemerintah, akan dapat ide-ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi bagi perbaikan kebijakan, strategi, dan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor pendukung. Yang pertama ada komitmen. Komitmen di sini diartikan sebagai kesungguhan dari pemerintah daerah, yaitu dalam gubernur, bupati atau wali kota, serta DPRD, dan pimpinan instansi atau dinas, badan atau lembaga daerah untuk melakukan perubahan yang konsisten dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah. Komitmen dari para petinggi daerah tersebut merupakan hal fundamental, mengingat posisi dan kewenangan mereka sebagai pembuat dan sekaligus pelaksana kebijakan. Sebagai pembuat kebijakan, mereka menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai melalui segenap peraturan daerah dan keputusan pendukung lainnya. Dan sebagai eksekutor, mereka pula lah yang melaksanakan sekaligus mengawasi berjalan atau tidaknya kebijakan yang mereka buat. 2. Pengisian jabatan. Pengisian jabatan tersedia harus benar-benar didasarkan pada syarat-syarat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan kemampuan prestasi pegawai, bukan atas dasar lain. Penyimpangan secara sengaja atau pengabaian terhadap ketentuan berlaku akan merusak karir pegawai dan pada gilirannya dapat merugikan masyarakat. Hal ini penting diperhatikan karena yang dapat melakukan proses thinking ahead, thinking again, and thinking across adalah para pejabat yang memiliki kewenangan formal maupun akademik. Pejabat yang diangkat dan ditunjuk untuk menduduki jabatan tertentu atas dasar selera dan kedekatan hubungan dengan yang menunjuk dan mengangkat tanpa memperhatikan kemampuan dan syarat administratif lainnya, diyakini tidak akan dapat melakukan perubahan yang signifikan. 3. Pragmatisme. Dalam banyak kasus, hanya sedikit orang yang konsisten dengan idealismenya. Namun, pada pertengahan jalan, larut dengan kepentingan jangka pendek, mengejar keuntungan pribadi, suku, dan golongan. Pragmatisme terkait juga dengan budaya ingin serba instan yang telah terbentuk sebagai sebuah mindset dengan mengabaikan proses peningkatan jenjang pendidikan yang niat awalnya sebagai upaya peningkatan kualitas diri
namun dalam praktek dilakukan sekedar untuk mendapat ijazah setingkat lebih tinggi tanpa tambahan pengetahuan yang memadai adalah contoh kecil pragmatisme. 4. Kemampuan sumber daya. Secara garis besar, sumber daya menyangkut dua hal, yaitu sumber daya yang tampak, yaitu sumber daya alam, sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya tidak tampak, yaitu konsep, pikiran, moral, budaya, kepemimpinan, peraturan, dan lain-lain. Khusus sumber daya manusia tidak saja menyangkut sumber daya aparatur pemerintah daerah, tetapi juga keseluruhan warga masyarakat daerah. Tingkat pendidikan, moral, dan budaya masyarakat akan menentukan tingkat kestabilitas terhadap suatu perubahan yang pada gilirannya berimbas pada pola pikir, gaya kepemimpinan, dan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah daerah. Karena aparatur pemerintah daerah merupakan bagian dari warga masyarakat daerah. Inovasi dynamic governance, Jakarta menyediakan informasi setiap hari tentang headway atau jarak antar bus, baik jam sibuk maupun tidak, sehingga manajemen lalu lintas bus bisa tepat waktu. Portal ini juga digunakan untuk memonitorir banjir, truk sampah, tin berat, dan lain sebagainya. Selain itu, ada aplikasi yang dapat digunakan secara dua arah. Masyarakat juga mampu menyampaikan aspirasinya melalui pengaduan secara real time. Bandung juga meluncurkan layanan comment center. Layanan ini merupakan salah satu inovasi dalam pelayanan publik yang menyediakan berbagai inovasi di lingkungan pemerintahan. Ada pula aplikasi pengaduan online yang bersifat dua arah juga, serta call center yang tanggap darurat. Sekian video untuk tugas mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan dari kelompok 3 ini kami sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.